Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang negara-negara ASEAN berdasarkan ekonominya. Yang kedua, menentukan ide pokok berdasarkan pendengaran kalian. Jadi nanti bacaan akan dibacakan. Setelah itu kalian bisa menyimak dari bacaan itu dan bisa menentukan ide pokoknya. Jadi nanti kalian bisa menulis hal-hal yang penting yang ada pada bacaan tersebut berdasarkan pendengaran kalian. Setelahnya kalian bisa menentukan ide pokoknya. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dibimbing oleh Mbak Nabila. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'anil imama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina ikhwana rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, amin. Terima kasih kalian telah berdoa bersama. Semoga dengan kita berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini kita mendapatkan kemudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Dimulai dari Mbak Salsa. Hadir Pak Guru. Yang kedua Mbak Nabila. Hadir Pak Guru. Yang ketiga Mas Munir. Hadir Pak Guru. Yang keempat Muala Sifa. Hadir. Tidak, Cak. Mbak, kenapa? Hadir. Oh, iya. Yang selanjutnya terakhir Mbak Anggun. Hadir Pak Guru. Ya, terima kasih. Kalian berarti hari ini tidak berangkat satu dikarenakan sakit ya. Selanjutnya Pak Guru akan ya. Materi pada pembelajaran hari ini tentang negara-negara ASEAN. Dan juga kita akan menentukan ide pokok dari bacaan yang kita dengar. Kita mendengar, kita mencatat hal-hal penting itu tadi. Setelah itu kita tentukan ide pokoknya. Yang selanjutnya pada negara ASEAN ini itu terdiri dari 10 negara. Ada 10 negara. Di antaranya ada 10 negara ya. Ya. Di antaranya satu yaitu negara Indonesia. kedua Malaysia. Singapura. Filipina. Thailand. Laos. Myanmar. Kamboja. Brunei Darussalam. Vietnam. Iya, betul sekali bahwa pada negara-negara anggota ASEAN ini ada 10, diantaranya tadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam dan Vietnam. Nah, Pak Guru pada hari ini akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui teks atau bacaan yang akan nanti dibacakan, kalian bisa menentukan ide pokok yang ada pada bacaan tersebut. Yang kedua, melalui video yang akan Pak Guru tayangkan, kalian juga bisa menentukan
dan mengidentifikasi tentang perekonomian yang ada pada negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, melalui teks kalian bisa menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan kalian juga nanti akan berdiskusi tentang kaitannya tentang negara anggota ASEAN. Ya, salah satunya itu dalam diskusi nanti Pak Guru akan memberikan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Dari LKPD itu kalian akan mengisi tugas-tugas yang Pak Guru berikan. Selanjutnya nanti kalian mempresentasikan di hadapan teman-teman berdasarkan kelompok masing-masing. Ya. Selanjutnya kalian akan membuka buku tentang ASEAN. Sudah? Ya. Pak Guru akan bertanya bahwa sebelum Pak Guru bertanya, Pak Guru akan mengaitkan pembelajaran pada hari ini dengan pembelajaran sebelumnya. Bahwa pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, ASEAN itu negara-negara ASEAN terdiri dari 10 negara, di mana ini ada perbedaan letak geografisnya. Ada. Jelas ada. Maksudnya, sebelum saya melakukan pertanyaan itu tadi, negara kita, Indonesia, dengan negara Malaysia, dengan negara-negara yang lain yang menjadi anggota ASEAN ini memiliki letak geografis yang berbeda. Nah, pada pertemuan yang lalu, pada hari ini kita menentukan tentang perekonomian yang ada pada negara-negara ASEAN. Pak Guru akan bertanya kepada kalian, apakah menurut kalian kegiatan ekonomi di Indonesia ada persamaan dengan kegiatan ekonomi di negara anggota ASEAN? Ada. Ya. Betul sekali, itu ada. Sedangkan saya Pak Guru mau bertanya lagi, menurut kalian mengapa bisa terjadi kesamaan pada kegiatan ekonomi di Indonesia dengan kegiatan ekonomi di negara anggota ASEAN lainnya? Karena ada persamaan karakteristik letak geografisnya. Iya, betul sekali. Jadi memang karena adanya persamaan pada karakteristik letak geografisnya. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan video atau menunjukkan video kepada kalian tentang perekonomian yang ada di negara ASEAN. Bisa dilihat kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Kondisi ekonomi setiap negara ASEAN berbeda-beda ya. Nah, tidak semua kebutuhan setiap negara dapat dicukupi oleh sumber daya alam yang ada di dalam negaranya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya alam dari negara lain demi mencukupi kebutuhan suatu negara. Kondisi ini menciptakan rasa saling membutuhkan sehingga mendorong kerjasama di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Kerjasama tersebut antara lain dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Kondisi ekonomi di negara-negara ASEAN berbeda-beda. Berikut kondisi ekonomi di Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Potensi pertanian Indonesia cukup tinggi. Di antaranya adalah beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan karet. Potensi kelautan dan perikanan Indonesia juga tinggi loh. Nah, komoditasnya seperti ikan tuna, udang, dan tiram. Dari sektor pertambangan, potensi Indonesia antara lain
minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan tembaga. Indonesia termasuk negara berkembang dengan potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Malaysia. Potensi pertanian Malaysia cukup tinggi dengan komoditasnya berupa beras, karet, teh, dan kelapa sawit. Potensi pertambangan Malaysia antara lain minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Malaysia merupakan negara berkembang dengan potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Brunei Darussalam. Tidak seperti negara ASEAN lainnya, Brunei Darussalam bukanlah negara agraris. Hanya ada sedikit wilayah perkebunan di Brunei Darussalam dengan hasilnya berupa kelapa, kelapa sawit, dan karet. Brunei Darussalam merupakan negara dengan hasil tambang minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Brunei merupakan negara berkembang dengan potensi wisata budaya yang cukup tinggi, namun Brunei hanya memiliki sedikit daerah wisata alam. Singapura merupakan negara terkecil di ASEAN dan merupakan satu-satunya negara maju di kawasan ASEAN. Singapura bukanlah negara agraris serta tidak memiliki potensi tambang melimpah seperti negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Singapura memiliki pelabuhan yang ramai karena letak wilayahnya yang strategis. Majunya negara Singapura karena sektor perindustrian serta sektor jasanya. Wisata di Singapura adalah wisata kota. Kamboja sebagai negara agraris, potensi pertanian Kamboja meliputi karet, beras, kayu, hingga umbi-umbian. Potensi pertambangannya antara lain gas alam, minyak bumi, dan batu permata. Negara Kamboja merupakan negara berkembang yang potensi pariwisata alam dan budayanya cukup tinggi. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Sebagai negara agraris, potensi pertanian Laos meliputi beras, kapas, kopi, dan jeruk. Potensi pertambangannya antara lain timah dan biji besi. Laos merupakan negara berkembang dengan potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Myanmar adalah negara agraris dengan potensi pertanian berupa beras, kacang-kacangan, dan karet. Potensi pertambangannya antara lain emas, tembaga, timah, perak, dan batu permata. Myanmar merupakan negara berkembang dengan potensi wisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Filipina
merupakan negara agraris yang memiliki bentuk wilayah kepulauan. Potensi pertaniannya adalah padi, jagung, kopra, dan abaka atau serat Manila. Potensi pertambangan Filipina adalah biji besi, tembaga, emas, perak, dan keramik. Thailand merupakan negara agraris dengan potensi pertanian berupa beras, jagung, tebu, umbi-umbian, karet, dan cengkeh. Potensi pertambangan Thailand adalah minyak bumi, gas alam, timah, tembaga, biji besi, emas, dan timbal. Thailand merupakan negara berkembang yang terkenal dengan wisata pantainya. Selanjutnya, Vietnam merupakan negara agraris dengan potensi pertanian berupa beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Potensi pertambangannya antara lain minyak bumi dan batu bara. Vietnam merupakan negara berkembang dengan potensi wisata alam dan wisata budaya. Teluk Halong atau Halong Bay merupakan salah satu tempat wisatanya yang terkenal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, kalian baru saja menyaksikan tayangan video tentang potensi perekonomian yang ada pada negara anggota ASEAN, di mana setiap negara anggota ASEAN ini memiliki ragam potensi perekonomiannya. Seperti contoh tadi Pak Guru memberikan contoh untuk negara kita itu negara Indonesia. Ya, negara Indonesia, bahwa pada negara kita ini pastinya akan ada potensi perekonomiannya. Yang pertama, ekspor, impor. Ya. Ekspor itu mengirim atau mengirim barang ke luar negeri, mengirim. Sedangkan impor itu kita membeli atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negara kita, negara Indonesia. Memasukkan, impor itu masuk atau memasukkan. Di negara kita itu penghasil yang pertama di perekonomiannya, potensi perekonomiannya pertama ada di pertanian. Pertanian ini jelas sekali di bagian pertanian. Yang kedua, sumber daya alam yang ada di minyak bumi, gas alam, batu bara dan sebagainya yang ada. SDM yang ada di negara kita. Sedangkan untuk pertanian itu apa saja? Padi, terus jagung, dan kopi, lain sebagainya. Kita menghasilkan ini. Kenapa kita mengirim keluar untuk saling bekerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lain, karena kita termasuk menjadi anggota dari ASEAN. Berarti saling tukar menukar. Kita menjual, kita membeli, kita menjual. Seperti itu. Dengan penayangan video tadi, Pak Guru harapkan kalian bisa memilih dua negara dan kalian menentukan tentang potensi perekonomiannya di lembar LKPD yang akan Pak Guru bagikan nanti setelah kalian membagi menjadi dua kelompok.
Jelas? Jelas. Dan juga sebelum kalian membentuk sebuah kelompok, nanti kalian akan membaca, yang lain menyimak tentang bacaan yang ada pada buku kalian, yaitu perekonomian yang ada pada negara-negara ASEAN. Silakan kalian membagi kelompok. Sebelum kalian membagi kelompok, silakan dibuka bukunya, silakan dibaca satu-satu, yang lain menyimak. Dimulai dari yang ada di lembar, dimulai dari Mbak Anggun, silakan baca di negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Ya, benar sekali bahwa negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kalian akan mencatat itu dan kalian akan menentukannya nanti dikembangkan menjadi ide pokok. Ide pokok dalam sebuah paragraf berdasarkan yang kalian dengar secara berkelompok. Itu contoh tadi yang disampaikan oleh Mbak Anggun. Silakan kan nanti kalian membentuk kelompok, ya. Silakan kalian membentuk kelompok, 2 kelompok, karena hari ini ada satu yang tidak masuk. Setelah kalian membentuk kelompok, nanti dari kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 membacakan. Ini memilih negara mana? Negara kamu pilih mana? Nanti kamu pilih negara mana? Nah, ini nanti membacakan kalimatnya, paragrafnya. Setelah itu berdua ini menyimak. Setelah menyimak, nanti kalian catat hal-hal yang penting untuk ditentukan ide pokoknya. Bisa dipahami? Bisa. Buat LKPD yang ini kalian akan menentukan perekonomian yang ada pada negara ASEAN. Kalian itu memilih dua negara saja sebagai tugas kalian untuk mengerjakan di LKPD pada hari ini. Ya, sedangkan yang selanjutnya kalian itu menentukan berdasarkan bacaan yang dibaca oleh kelompok yang lain menyimak, dari kelompok yang lain itu menyimak dan nanti menulis hasilnya. Nah, untuk yang ini itu nanti kalian itu memilih 2 negara dan kalian menentukan berdasarkan bacaan yang ada, menentukan perekonomian. Sedangkan yang kedua atau lembar LKPD 2 itu kalian menentukan ide pokok berdasarkan nama negara yang kalian sebutkan. Ya, jadi silakan. Ini nama negaranya. Kamu memilih negara mana kelompok 1? Ini. Kamu memilih negara mana? Thailand sama Singapura. Silakan dibacakan dan kalian dengarkan, dicatat di buku hal-hal yang penting berkaitan dengan negara Thailand dan Singapura. Kelompok 1 Thailand dan Singapura ya. Ya? Kelompok 1 berarti Thailand dan Singapura. Oke, silakan dibacakan, Mbak. Dari kamu.
Diperhatikan, didengarkan, dicatat. Thailand sering disebut sebagai lubang padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan keindustrian juga merupakan kegiatan ekonomi. Penduduk Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Ya, sudah dicatat hal pentingnya? Sudah. Kamu, Mbak? Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Ya, sudah? Ya, nanti kalian tentukan dua negara itu ide pokoknya pada LKPD 2. Sedangkan untuk LKPD 1 kalian hanya memilih dua negara untuk kalian tentukan perekonomiannya pada kolom yang ada di LKPD 1. Sekarang giliran untuk kelompok 2. Kelompok 2 negaranya mana? Mana, Mbak? Kamboja dengan Malaysia. Kamboja. Silakan dibaca Kamboja, dengarkan baik-baik. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Sudah. Satunya tadi apa? Setelah Kamboja? Malaysia. Silakan, Mbak. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Penduduk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Ya, sudah. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok, menentukan yang pertama perekonomiannya tentang dua negara yang kalian pilih, dan yang kedua menentukan ide pokok pada bacaan yang sudah tadi kalian simak dan sudah ditulis hal-hal yang penting itu tadi. Silakan dikerjakan. Ya, silakan diskusikan. Kamu memilih dua negara tadi, di sini nanti memilih dua negara di LKPD 1. Terus kalian tentukan perekonomiannya, potensi perekonomian yang ada di negara yang kalian pilih. Jadi kamu baca dulu. Kalau kalian tentukan perekonomiannya pada negara ASEAN yang kalian tentukan dua, sudah kalian pilih. Tentukan memilih dua negara, memilih. Setelah itu kalian tentukan potensi perekonomian yang ada. Setelah itu kalian tuliskan di lembar LKPD yang sudah Pak Guru sediakan.
Perindustrian. Pertambangan dan perindustrian yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang diekspor ke negara lain. Ekspor produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia di perdagangan di dunia internasional. negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya, pariwisata dan turisme, mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk menuliskan nama identitas kelompok kalian di atas, nama kalian dan kelompok 1, ini kelompok 2. Kalian dipahami dulu diri saya untuk bisa membandingkan dua negara yang kalian pilih tentang potensi perekonomiannya. Jadi kalian berdasarkan video tadi kalian simak dan juga berdasarkan bacaan yang ada, kalian tentukan dua negara yang sudah kalian pilih. Dari dua negara yang kalian pilih itu, kalian melihat potensi perekonomiannya seperti apa. Setelah itu kalian bandingkan antara negara yang satu dengan negara yang kedua sesuai dengan yang kalian tentukan tadi bersama. Ini ya, itu untuk mata pelajaran IPA. Jadi kalian kan menentukan dua negara anggota ASEAN. Di sini kalian itu membandingkan perekonomian yang ada pada dua negara itu dengan cara tadi kalian sudah menyimak video. Terus yang kedua, kalian berdasarkan bacaan yang ada di buku. Setelah kalian menyimaknya, setelah kalian mengamatinya, kalian tentukan dua negara yang sudah kalian pilih berdasarkan kelompok kalian tadi. Apa potensi perekonomiannya? Kalian bandingkan antara negara yang satu dengan negara yang satunya. Silahkan didiskusikan berdasarkan kelompok. Untuk yang kedua, kalau nanti kalau yang kedua, ini untuk mapel IPA, untuk mapel IPS-nya itu menentukan ide pokok berdasarkan bacaan yang sudah dibaca teman-teman kalian dan kalian merangkumnya. Kalian mendengar tadi dan kalian merangkum, setelah itu kalian tuangkan di lembar LKPD kedua. Bisa? Ya, ya silakan praktek. Ya.
perhatikan untuk meningkatkan rasa semangat kita juga. Marilah kita bernyanyi bersama ya. Sebelum kita maju, kita bernyanyi untuk meningkatkan semangat kita lagu Tanah Airku. Ya. Kita menyanyi bersama-sama dengan hitungan ketiga ya. Berdiri. Karena kita akan menyanyikan lagu kecil. 1, 2, 3. Tanah Airku. Ayo, kelompok 1. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju duluan. Berarti yang pertama kalian menyampaikan tentang potensi yang ada, potensi perekonomian yang ada pada negara ASEAN yang sudah kalian tentukan berdasarkan kelompok. Ya, silakan diperhatikan dan nanti diberikan komentar. Kalian bisa melihat dari bacaan dan nanti kalian berikan komentar tentang penampilan dari kelompok 1. Nanti kalian. Kita silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil pengamatan terhadap 2 negara di bidang ekonominya. 1 negara Kamboja, 2 negara Filipina. Kamboja. Kehidupan ekonomi negara Kamboja ada pada pertanian. Hasil pertaniannya yang besar adalah padi dan karet. Filipina. Kehidupan ekonomi negara Filipina yaitu mengekspor hasil pertanian ke berbagai negara seperti nanas, padi, dan kelapa dan gula. Lanjut. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Mbak Salsa. Saya akan menyampaikan ide pokok pada bacaan yang kami dengar. Pada negara Thailand, ide pokoknya adalah Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Pada negara Singapura, ide pokoknya adalah Singapura merupakan negara paling maju di ASEAN. Ya. Terima kasih dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok, bentar dulu, dari kelompok 2 silakan komentarnya tentang penampilan dari kelompok 1. Bagaimana penampilannya menentukan potensi perekonomian dari 2 negara. Salah satunya bagaimana? Sudah bagus. Berdasarkan teks. Terus untuk menentukan ide pokok berdasarkan bacaan yang didengar sama. Ya, tepuk tangan. Terus untuk kelompok 2 silakan dipersiapkan. Kelompok 1 dipersiapkan untuk komentar tentang kelompok 2. Gantian. Kalian simak bentar dulu. Kalian negaranya apa? Malaysia sama Vietnam. Iya. Kalian lihat Malaysia sama Vietnam. Kamu lihat Malaysia, dia lihat Vietnam. Nah, nanti kalian tentukan. Dilihat, dicermati, benar atau salah. Setelah itu kamu komentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil pengamatan terhadap 2 negara
kelompok 2? Pembacanya sudah bagus dan penampilannya Pak. Ya. Berarti untuk keseluruhan dalam presentasi kalian ke depan kelompok 2 sudah baik. Sudah. Ya, tepuk tangan dan kembali ke tempat duduk. Ya. Pak Guru mencoba akan memberikan gambaran kepada kalian bahwa yang kalian tentukan tadi itu memang benar sekali, bahwa di negara ASEAN ada 10, ada Brunei Darussalam, ada Kamboja, ada Indonesia, ada Laos, ada Malaysia, ada Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dari ke-10 negara ini memiliki letak geografis yang berbeda. Di mana karena memiliki letak geografis yang berbeda, otomatis pastinya dalam pertaniannya pun berbeda. Karena letaknya letak geografisnya sudah berbeda, penghasilannya juga berbeda, perekonomiannya juga berbeda. Tadi kalian bisa saksikan di Singapura, salah satu contohnya Singapura itu di bidang pariwisata. Negara Singapura itu potensi perekonomiannya bukan pada pertanian, tapi ada pada pariwisata. Jadi berbeda dengan negara Indonesia yang ada di pertanian, perkebunan, terus juga di sumber daya alam seperti penghasil minyak bumi, seperti gas alam, itu yang ada pada negara kita salah satunya. Jadi dari 10 negara itu memiliki potensi perekonomian yang berbeda. Dan untuk menentukan ide pokok pada bacaan yang kalian dengar itu tadi, kalian harus benar-benar memperhatikan, menyimak, mendengarkan, dan mencatat hal-hal yang penting yang ada pada bacaan yang dibaca oleh kelompok lain. Jadi kalian mendengarkan dari kelompok lain membaca, kalian menyimak, setelah itu kalian membuat rangkuman. Setelah membuat rangkuman, kalian menerapkannya pada LKPD yang Pak Guru berikan tadi. Jelas? Pak Guru akan memberikan penilaian tentang penampilan kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1, ya, itu terdiri dari Mbak Salsa dan Mas Munir, itu mendapat nilai 90. Tepuk tangan. Dan untuk kelompok 2 dari Mbak Anggun dan Mbak Nabila mendapat nilai 95. Ya. Semoga dengan mendapatkan nilai itu kalian tetap meningkatkan belajarnya, kalian juga tetap memperhatikan ketika Pak Guru memberikan penjelasan, dan di rumah juga kalian tetap membuka buku untuk mempelajari materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Jelas? Selanjutnya Pak Guru akan membagikan soal evaluasi pada hari ini. Tapi sebelumnya Pak Guru akan bertanya kepada kalian tentang materi pembelajaran pada hari ini. Ada berapa negara pada anggota ASEAN, negara ASEAN? 10. Contoh sebutkan dari kelompok 1, 5 negara. Apa saja? Nanti kelompok 2 5 negara. Kelompok 1 berapa? 5 negara. Indonesia, Ya. Malaysia, Ya. Singapura, Ya. Brunei Darussalam, Ya. Vietnam, 5 saja. Selanjutnya Laos, Laos, Myanmar, Vietnam. Oh sudah. Kamboja, Singapura, Thailand. Terus? Filipina. Ya, benar sekali. Berarti tadi kalian sudah sedikit menghafal. Kalian sekalian memperhatikan gambar benderanya. Ini tuh bendera-bendera yang ada pada negara-negara ASEAN. Kita memiliki bendera merah putih. Ini Brunei Darussalam, benderanya seperti ini. Jadi kalau kita datang ke negara Brunei Darussalam, benderanya seperti ini. Kita datang ke negara Laos, benderanya seperti ini. Ke Malaysia, benderanya seperti ini. Jadi itu bendera-bendera negara. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan soal evaluasi ya pada hari ini. Silakan kalian kerjakan.
tulis namanya dan nomor absen. Jangan sampai lupa untuk penilaian. Salah satu manfaat utama dari tumbuhan adalah sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Untuk dari tumbuhan sumber bahan, bagaimana manusia dan hewan tumbuhan merupakan dibuatnya kesimpulan dari suatu pertanyaan adalah tujuan dibuatnya kesimpulan dari suatu bacaan adalah Sudah belum? belum.
Wis pun Bi. Sudah? Belum. Belum.
Sudah? Sudah. Kalau sudah kita cocokkan bersama. Nanti ditukar. Ditukar dengan teman sebangku. Nomor 1 dibaca Mas Munir. Perhatikan teks berikut ini. Roti gandum merupakan salah satu makanan yang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Roti gandum memiliki lebih banyak kandungan vitamin B dan berbagai mineral. Selain itu, roti gandum mengandung banyak serat yang baik untuk pencernaan. D. Roti Baca gandum. soalnya dulu. Ide pokok paragraf di atas adalah jawabannya D. Roti gandum memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Roti gandum memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Jawabannya D. Nomor 2 Mbak Nabila. Masalah utama yang dibahas dalam sesuatu paragraf disebut B. Ide pokok. B. Ide pokok. Nomor 3 Mbak Anggun. Perhatikan teks berikut. Salah satu manfaat utama dari tumbuhan adalah sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan sumber karbohidrat. Kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak, serta senyawa lainnya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan yang banyak dijadikan bahan pangan yang di Indonesia yaitu padi, gandum, dan jagung. Ide pokok dari paragraf di atas adalah tumbuhan adalah sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan adalah sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Nomor 4 Mbak Salsa. Tujuan dibuatnya kesimpulan dari suatu bacaan adalah untuk mengetahui secara cepat tentang hasil akhir dari suatu laporan atau bacaan. Ya. Nomor 5 Mbak Anggun. Perhatikan paragraf berikut ini. Kelelawar merupakan mamalia yang bisa terbang. Kelelawar mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari. Kelelawar mengandalkan kemampuan ekolokasinya untuk terbang dan mencari mangsa. Tentukan ide pokoknya. Kelelawar merupakan mamalia yang bisa terbang. Ya, kelelawar merupakan mamalia yang bisa terbang. Nomor 6 Mas Munir. 6. Alat kesimpulan sebutkan 3 kriteria atau syarat dalam menuliskan kesimpulan. A. Simpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah didengar atau dibaca. Simpulan menggambarkan isi dalam paragraf. C. Simpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Untuk nomor 7 Mbak Salsa. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1 pernyataan tidak mempunyai batas laut dan garis pantai. 2. Sumber perikanan terpusat di Sungai Mekong. 3. Merupakan negara kepulauan. 4. Sebagai besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. 5. Terdapat semenanjung Malaysia. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan kondisi geografis negara Laos adalah B. 1, 2, dan 4. Ya, 1, 2, dan 4. 1 itu tidak mempunyai batas laut dan garis pantai. Yang kedua itu sumber perikanan terpusat di Sungai Mekong. Dan yang keempat itu sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Itu untuk kondisi geografis negara Laos. Sama persis dengan video penayangan pada saat tadi, ya.
Selanjutnya nomor 8, Mbak Nabila. Silakan. Ayah Beni akan berkunjung ke luar negeri. Sebelum berangkat, Ayah Beni menukarkan sejumlah uang rupiah dengan mata uang ringgit berdasarkan jenis mata uangnya. Negara yang akan dikunjungi oleh Ayah Beni adalah Malaysia. Malaysia. Ringgit merupakan mata uang negara Malaysia. Kalau Indonesia, negara kita, mata uangnya apa? Rupiah. Oke. Nomor 9, Mbak Anggun. Perhatikan pernyataan berikut. A. Memiliki sumber daya alam yang terbatas. B. Merupakan negara yang wilayahnya terkecil di ASEAN. C. Mengandalkan usaha ekonomi di bidang industri. Berdasarkan pernyataan tersebut, negara yang dimaksud adalah Singapura. Singapura memiliki sumber daya alam yang terbatas, merupakan negara yang wilayahnya terkecil di ASEAN. Ya, benar sekali, dan mengandalkan usaha ekonomi di bidang industri. Berdasarkan pernyataan tersebut, negara yang dimaksud adalah Singapura. Baik itu ekonominya di bidang industri dan pariwisata. Terus untuk nomor 10, sekalian Mbak Agun. Mengapa kegiatan pertanian dan perkebunan menjadi kegiatan ekonomi utama pada sebagian besar negara ASEAN? Hubungkanlah dengan kondisi geografis negara tersebut. Jawabannya karena sebagian besar wilayah negara-negara ASEAN berupa dataran yang subur serta dilewati sungai-sungai yang mendukung irigasi untuk pertanian. Ya, tepat sekali bahwa mengapa kegiatan pertanian dan perkebunan menjadi kegiatan ekonomi utama pada sebagian besar negara ASEAN? Itu karena negara-negara ASEAN berupa dataran yang subur serta dilewati sungai-sungai yang mendukung irigasi dalam untuk pertanian. Dalam pertanian itu memang memerlukan yang namanya irigasi, sehingga di negara-negara ASEAN itu ada yang namanya dilewati oleh sungai-sungai. Salah satunya seperti tadi sungai Mekong. Itu. Silakan betulnya sama dengan berapa? Kalau sudah dibawa kemari, ambil saya aja. Kamu duduk di situ. Akan Pak Guru bacakan ya. Pak Guru umumkan hasil dari pekerjaan kalian tentang mengerjakan soal evaluasi. Untuk Nabila itu nilainya salah satu 90. Untuk Safira Anggun Aulia, Anggun itu betul semua nilainya 100. Untuk Erina Salsabila itu betul semua nilainya 100. Dan untuk Muhammad Abdul Munir ini salah satu nilainya 90. Ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal dan kalian mendapatkan nilai yang baik. Yang belum mendapatkan nilai sempurna, semoga untuk pertemuan yang akan datang mendapatkan nilai yang sempurna. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan sebelum tutup dengan doa, kita tutup dengan menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan semangat, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita. Ayo kita berdiri, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung bersama-sama dengan hitungan 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang setelah menjadi lautan api, mari
duduk dulu, silakan duduk. Sebelum kita akhiri, dipimpin doa, kita berdoa bersama. Mbak Agun silakan dipimpin doa. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, terima kasih kalian sudah hadir pada hari ini. Jaga kesehatan supaya kalian tetap sehat untuk bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kalian nanti pulang hati-hati, jangan mampir sampai rumah, ganti pakaian, makan dan istirahat. Itu saja dari Pak Guru. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.